Selamat pagi Beskid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Jadi anak-anak simak video berikut ini sampai akhir ya. Pada bagian yang A, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubahnya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kemudian angka pembilangnya disesuaikan. Contoh, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Nomor 1, 1/2. Kita perhatikan angka penyebutnya yaitu angka 2. Angka 2 ini kita akan ubah menjadi 100. Maka jika 100 dibagi 2 hasilnya 50. Jadi 1/2 untuk pembilangnya dikali 50 dan penyebutnya juga dikali 50. Untuk pembilangnya 1 kali 50 sama dengan 50 per penyebutnya 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 50 per 100 sama dengan 50%. Yang kedua, 3/4. Kita perhatikan angka penyebutnya yaitu 4. 4 ini kita akan ubah menjadi 100. Berarti 100 kita bagi 4, hasilnya adalah 25. Maka 3/4 untuk pembilangnya kita kali 25 dan penyebutnya juga kita kali 25. Untuk pembilangnya 3 dikali 25 sama dengan 75 per 4 kali 25 untuk penyebutnya hasilnya 100. Jadi 75 per 100 sama dengan 75%. Selain cara tersebut, kita juga dapat menggunakan cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya yaitu dengan mengalihkan langsung pecahan tersebut dengan 100%. Contohnya, nomor 1, 1/2 kali 100%. Untuk pembilangnya berarti 1 dikali 100% sama dengan 100% per penyebutnya tetap 2. Lalu kita bagikan 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Yang kedua, 3/4 kita kalikan 100%. Untuk pembilangnya kita kalikan 3 dikali 100% sama dengan 300% per penyebutnya tetap 4. Lalu kita bagikan 300 dibagi 4. Hasilnya adalah 75%. Bagian yang kedua, kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kalian sederhanakan sampai tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, yang pertama 25%. Artinya 25 per 100. Lalu kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya kita bagikan pembilang dan penyebut dengan angka 5. Untuk pembilangnya 25 dibagi 5 sama dengan 5 per penyebutnya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Lalu kita perhatikan 5/20 ini masih bisa disederhanakan. Jadi kita bagi lagi. Kita bagikan dengan angka 5 karena 5 dan 20 sama-sama bisa dibagi 5. Untuk pembilangnya 5 dibagi 5 sama dengan 1 per penyebutnya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi diperoleh 25% sama dengan 1/4. Yang kedua, 40% sama dengan 40 per 100. Lalu kita sederhanakan dengan membagi
pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 40 dan 100 sama-sama bisa dibagi 10. Maka pembilangnya 40 dibagi 10 sama dengan 4 per 100 dibagi 10 sama dengan 10. Lalu kita perhatikan 4 per 10 masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita bagi dengan 2 karena 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi diperoleh 40% sama dengan 2 per 5. Contoh yang ketiga, 72% sama dengan 72 per 100. Lalu kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 karena 72 dan 100 sama-sama bisa dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18 per 100 dibagi 4 sama dengan 25. Lalu kita perhatikan 18 per 25 tidak bisa dibagi lagi. Jadi diperoleh 72% sama dengan 18 per 25. Contoh soal cerita. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 4. Untuk yang memperoleh nilai 5 ada 2 siswa, yang memperoleh nilai 6 ada 4 siswa, yang memperoleh nilai 7 ada 8 siswa, yang memperoleh nilai 8 ada 5 siswa, yang memperoleh nilai 9 ada 2 siswa. Pertanyaannya, yang A, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Yang B, tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Penyelesaiannya, yang A, kita tentukan terlebih dahulu banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10. Caranya, jumlah seluruh siswa dikurangi banyaknya siswa yang memperoleh nilai 5, 6, 7, 8, dan 9 sama dengan 25 dikurang, di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu yang memperoleh nilai 5 sampai 9, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2. Lalu kita hitung penjumlahannya terlebih dahulu, sama dengan 25 dikurang, hasil penjumlahannya adalah 21. Berarti 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Dari situ kita peroleh banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 ada 4 orang. Kemudian kita cari persentasenya. Caranya, banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 per jumlah seluruh siswa dikali 100% sama dengan 4 per jumlah keseluruhan siswa ada 25 dikali 100%. Lalu kita kalikan 4 dikali 100% sama dengan 400% per 25. Hasilnya sama dengan 16%. Jadi, kesimpulannya, persentase anak yang mendapat nilai 10 adalah 16%. Yang B, kita akan menentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Bagian pertama, kita akan mencari persentase siswa yang memperoleh nilai 5, sama dengan banyaknya siswa yang memperoleh nilai 5 per jumlah seluruh siswa dikali 100%, sama dengan 2 per 25 dikali 100%, sama dengan 2 dikali 100% sama dengan 200% per penyebutnya 25, sama dengan 8%.
Lalu yang kedua, kita akan mencari persentase siswa yang memperoleh nilai 6. Berarti sama dengan 4/25 dikali 100%. Sama dengan 4 dikali 100% yaitu 400% per 25. Sama dengan 400 dibagi 25 yaitu 16%. Lalu persentase yang memperoleh nilai 7 sama dengan 8/25 dikali 100%. Sama dengan pembilangnya 8 dikali 100% sama dengan 800% per 25. Hasilnya sama dengan 800 dibagi 25 sama dengan 32%. Lalu persentase yang memperoleh nilai 8 sama dengan 5/25 dikali 100%. Sama dengan 5 dikali 100% sama dengan 500% per 25. Sama dengan 500 dibagi 25 sama dengan 20%. Lalu persentase yang memperoleh nilai 9 sama dengan 2/25 dikali 100%. Sama dengan 2 dikali 100% sama dengan 200% per penyebutnya 25. Maka 200 dibagi 25 sama dengan 8%. Jadi persentase siswa yang memperoleh nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 berturut-turut adalah 8%, 16%, 32%, 20%, 8%, dan 16%. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, anak-anak kerjakan latihan soal yang diberikan, kerjakan dengan teliti, lalu kirimkan tugasnya ke wali kelas. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.